Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nggak wajib dijawab yang kedua. Yang pertama wajib dijawab ya. Ayatnya apa dulu pernah disampaikan dah. Nggak ingat tuh. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya, jika diberikan kehormatan, ya, salam itu adalah salam penghormatan. Jadi kalau kita salam baik ke rumah, ke ruangan ataupun kepada orang langsung, bukan marah-marah, Assalamualaikum. Wah, itu salah tempatnya, ya. Karena itu adalah penghormatan, ya. Salah satunya dengan doa. Jadi pas salam itu kita ya yakini bahwa kita mendoakan dia agar dia selamat. Kadang mulut doang berucap ya Assalamualaikum, tapi karena nggak memahami ataupun tidak sedang mendoakan orang itu, tapi cuman karena kebiasaan doang ya, nggak ubahnya beo. Waalaikum. Tergantung manusia itu sendiri. Asik. Dan tergantung niat. Jadi mulai saat ini lah ya, khususnya buat diri saya pribadi dan teman-teman semua, ketika kita salam ya kita pahami artinya, pasti udah paham lah artinya, dan kita yakini kita mendoakan dia dan doa kita dijabah Allah. Amin. Keselamatan dalam hari itu ya, bukan sekedar selamat pagi, siang, sore maupun malam, tapi juga keselamatan di hari itu dan keberkahan dari Allah buat dia yang kita berikan salam. Selamat bagus, tapi alangkah baiknya ditambah dengan keberkahan, wabarakatuh ya. Dan juga wa maghfiratu, ampunan, waridwan, dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kan salam terpanjang itu di kitab Tanjul Qaul ya. Jawaban salam terpanjang Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh wa maghfiratu waridwan. Dan tidak ada yang lebih panjang dari itu. Itu di kitab Tanjul Qaul. Ya. Alhamdulillah kita dapat berkumpul kembali di sini. Ya, kita berdoa mudah-mudahan di sore hari yang cerah dan cenderung dingin ini menjadi penyemangat kita ya untuk tetap selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala larangannya. Dan juga buat JNE Allah kasih keselamatan, keberkahan. Amin. Ya, buat kita ya, dan keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh. Amin. Bahagia dunia akhirat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik teman-teman sekalian, saya akan membacakan ya, sekedar baca ya. Kemarin hadis ke-8 ya. Jadi perintah Nabi kepada kita umatnya melalui Ibnu Umar ya, itu adalah untuk berdakwah ya, mengerjakan ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, juga sholat ya. Jadi nggak cukup orang Islam sekedar syahadat tapi nggak sholat ya. Kemudian nggak cukup dengan sholat tapi juga mengerjakan atau membayar, menunaikan zakat ya. Runtunan tuh ya. Sudah kita meyakini bahwa Allah Tuhan kita dan Nabi Muhammad adalah Rasul penutup, maka diiringi dengan sholat. Bagaimana dengan orang yang nggak sholat ya? Kata Imam Syafi'i, selama dia tidak sholat tapi cuma karena malas, bukan meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, maka dia dosa besar. Cuma belum sampai dengan disebut menjadi kafir. Tapi kalau dia udah bilang kalau saya nggak wajib sholat, berarti dia udah kafir. Dalam bahasa Arab kafir ya, bahasa Indonesia non muslim. Sama baik sebenarnya. Menyebut non muslim, menyebut kafir sama aja ya. Itu Indonesia halus. Iya. Gitu. Kayak mati sama meninggal sama-sama aja. Mati bahasa Arab, meninggal bahasa Indonesia. Gitu. Wafat bahasa Arab. Gitu.
Jadi penggunaan bahasa ya, sebagaimana bahasa Sunda, bahasa Aceh, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, ya mau bahasa yang mana, Pak, pemahamannya sama. Sinonimnya itu juga. Iya. Baik. Gitu lah. Ya. Oke, kapan? Live ya? Yes, silakan. Iya. Live. Ya, kita bahas hadis masih di kitab Arba'in Nawawi, ya, karangan daripada Al-Imam Yahya bin Syarifuddin An-Nawawi. Ya. Saya buka ini hadis yang ke-9. Ya, kemarin ke-8, sekarang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma halakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sami'tu, saya telah mendengar, ya, aku telah mendengar, kata Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau bahasa Arab mau manusia biasa, mau nabi, mau Allah sama. Yaqulu atau qala, ya. Yaqulu sedang berkata, qala telah berkata. Jadi kalau Indonesia dibedain, ada berkata, bersabda, ya, dan berfirman, ya. Bersabda Nabi, apa yang telah engkau melarang kepadamu, apa yang telah aku melarang kepadamu daripadanya maka jauhilah olehmu. Ya. Kalau Nabi larang, jauhi. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu, dan apa yang telah aku perintahkan kepadamu maka lakukanlah. Nah, ini perintah, ada yang bersifat wajib, ada yang bersifat sunnah, ya. Yang bersifat wajib mutlak kita wajib kerjakan, ya, selama memang syarat dan rukunnya terpenuhi, ya. Ada yang tidak terpenuhi syaratnya, ya. Wajib sholat, ya, bagi siapa yang balik berakal. Oh, ada yang merasa nggak wajib, mungkin tidak berakal, ya, makanya nggak wajib. Gitu. Masatotum, selama kamu mampu, ya, semampu kita nih, ya. Cuman jangan dilemah-lemahin. Kadang kalau perintah kita lemah-lemahin, ya, giliran urusan dunia kita mampu-mampuin, ya, kita belajar segala macam. Tapi kalau masalah akhirat, ya, semampu kita, ya. Celana robek, dengkul kelihatan yang laki, sholat aja, ya. Padahal menutup aurat adalah salah satu daripada syarat-syaratnya sholat. Dari mulai takbir sampai dengan salam, ya, semuanya ada rukunnya, ya. Jadi harus kita pahami dan kita kerjakan semaksimal mungkin, ya. Kalau orang sholat kemudian dia, ya, dalam keadaan sakit kepala, ya, ataupun lemes badannya, di awal paksain, ketika sholatnya fardu paksain diri dulu takbir, baru pas mau baca Fatihah kita duduk. Tapi kalau udah nggak mampu banget, baru sholatnya duduk. Nah, kalau orang sehat, sholat sunnah boleh duduk, walaupun dalam keadaan sehat, sholat sunnah. Tapi sholat fardu wajib. Contoh, sholat tarawih, ya, kadang kecapean habis kerja, ya, pulang malam, buka puasa, sholat maghrib, sholat isya, kecapean, ya, boleh duduk, ya, tapi afdalnya berdiri. Seperti itu. Kalau nggak mampu diri, duduk. Kalau nggak mampu duduk, tiduran. Ya, kalau nggak mampu tiduran, maka disolatin.
Ya, jadi apa yang kita mampu kerjakan. Kayak haji nih, kita udah mampu nyetor ya, cuman karena memang tidak memungkinkan secara peraturan, ya yang penting kita ada nyetor kayak gitu. Nyetor juga nggak mampu, sekarang niatin dulu ya, dalam ilmu fikih begitu ya. Ini belum mampu nih, kita nyetor aja belum mampu, apalagi berangkat ya, jalannya dari mana, maka kita niatin ya, karena ini masuk daripada rukun Islam ya. Kalau kita belum niat dari sekarang untuk menunaikan haji ya, nanti kita berdosa ya. Maka niatin dulu nih, ya Allah saya pengen haji ya, mudah-mudahan kedepannya dimampukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi udah mah uang kita belum kumpulin, niat pun belum ada ya. Fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Maka sesungguhnya telah membinasakan kepada orang-orang sebelum kamu lantaran banyak permintaan mereka dan berselisihan ya mereka itu terhadap nabi-nabi mereka. Ya. Sejarah kemarin dibacain sejarah umat Nabi ya, ada umat Nabi Soleh ya kemarin, umat Nabi Soleh yang mana dia umatnya itu bisa memahat gunung menjadi rumah, menjadi istana ya, gunung itu dipahat ya. Cuman karena kebanyakan permintaan tapi lama-lama kufur akan nikmat, nggak mau menyembah Allah, maka dihancurkan ya. Nabinya pada minta, cuman Nabi Muhammad nabi paling sabar ya, nabi paling mulia, nabi paling sabar ya. Dia menahan diri, padahal malaikat udah pada geram sama umatnya. Tapi nabi-nabi yang lain umatnya banyak ya, yang Sodom langsung dihancurkan ya. Sampai dengan sekarang hukum Islam ketika orang yang ketahuan ya dengan cukup saksinya pelaku Sodom ini, maka hukumannya gimana? Ya dalam Islam hukumannya adalah dia berdiri di atas gedung tertinggi ya, kemudian dia terjun dengan kepala terlebih dahulu, terjun gubrak ya sampai mati langsung ya, kepala jatuh ke batu. Jadi siapin batunya di bawah dan siapin kasur ya. Itu langsung dosanya diampuni. Insya Allah kalau dalam hukum Islam ketika dia sudah dieksekusi sesuai syariat Islam, maka nanti di sana udah nggak dihukum lagi. Tapi kalau di sini para pezina Sodom, pelaku maksiat durhaka kepada Allah, kalau belum dihukum nanti di sana ya dihukum, karena hak Allah belum dipenuhi gitu. Hak manusia aja harus dipenuhi ya, yang punya utang, keluarganya udah meninggal ya, usahain bayarin utangnya. Utang kepada manusia, apalagi kepada Allah. Kepada manusia apa nih? Utang janji, utang duit ya. Misalkan nih atasannya, sebagai atasan nih, saya janji nih sebelum saya pensiun saya promosiin, ternyata lupa, itu masih utang tuh. Oh. Iya, makanya jangan babain. Jajan belum bayar ya. Iya, jajanan tuh. Ini nih, makanya ini kurang sesuai dengan syarat Islam nih, yang di pantry nih. Makan kita nggak ada yang pantau kan? Kita lupa, yang punya juga bingung siapa yang makan nih belum bayar, uangnya kurang. Ya, kalau syarat Islam kan ada ijab qabul, gitu ya. Ijab qabul dulu, bayar baru makan. Nah, yang bagus malah fast food di luaran ya, Ricci segala macem, McD dan segala macem. Itu bayar dulu baru makan, ya kan? Iya. Cuman sayangnya produk mereka yang memusuhi Islam, gitu ya. Banyak permintaan, banyak nanya ya kepada para nabi, tapi imannya, akidahnya ya enggak kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya tetap ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Jadi perintah daripada mengerjakan yang wajib, ya
dan menjauhi yang dilarang ini ada pada hadis ke-9 di kitab Arba'in Nawawi. Ya, sekali lagi saya bacain hadisnya. Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladzina min qablikum kasratul masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Ya. Jadi pertama, apa yang dilarang jauhin, apa yang diperintah kerjain semampunya. Kenapa? Ancaman nih terakhir ya, kalimat terakhir ancaman ya. Banyak umat terdahulu ya, banyak mintanya, banyak nanyanya ya, banyak minta bukti kepada Nabi, banyak minta nikmat ya kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, tapi bukannya taat malah ingkar ya. Dikasih kemampuan ya bisa naik gunung ya, dikasih kemampuan ya biar bisa kaya, tapi malah ingkar kepada Nabi. Makanya nabinya akhirnya minta diberikan azab kepada umatnya. Nabi Nuh ya, umat Nabi Nuh diazab ya, sampai dengan ya dunia ini ya, seluruhnya dunia ini sampai kelelep semua ya. Jadi cuma tersisa sekitar 80-an ya pengikut Nabi Nuh dan juga para binatang sepasang-sepasang ya, untuk melangsungkan kehidupan binatang tersebut. Semua ya isi bumi ya, seisi bumi semua tenggelam ya. Manusia pada mati kecuali Nabi Nuh dan pengikutnya. Berarti dulu dunia sempat sepi lagi ya. Setelah populasi banyak sempat sepi tuh. Ya, sempat sepi ya. Termasuk anaknya Nabi Nuh ya, yang mana istilah ulama bahwa anaknya ini bukan anak kandung ya, tapi anak tiri, Kanan ya. Bukan Kanan, Kanan. Ya, ataupun Kenan loh. Ada banyak nih anak-anak orang namanya Kenan. Hati-hati, ntar kepleset jadi Kanan. Ya. Karena nama ini adalah doa. Ya. Nama adalah doa. Ya, jangan sampai nama ini sama dengan orang yang buruk terdahulu punya nama itu, jangan. Makanya yang disebut Abdullah, nama orang Ibrahim, Muhammad, karena itu nama-nama orang-orang baik, ya. Dan juga menjadi doa seperti itu. Kalau dalam bahasa Arab namanya tafa'ulan. Contoh, sekarang yang bagus, ulama siapa nih yang kita anggap bagus? Katakanlah guru kita di sini yang kita ketemu, Ustaz Khozin, namain anak kita Khozinatul Asrar, sama kayak Ustaz Khozin. Tafa'ulan artinya mengikuti ya, agar anak kita sama pintarnya kayak Ustaz Khozin, sama tekunnya dalam belajar, sama perjuangannya dalam berdakwah. Gitu. Namain dah. Tapi lihat juga jenis kelaminnya, ya, jangan dipaksain. Nah, jenis kelaminnya perempuan, namain Khozinatul Asrar, ya jangan. Ya, gitu ya. Itu hadis ke-9 daripada Arba'in Nawawi, ya, perintah dan larangan, ya, dan ancaman terakhirnya. Jangan sampai kita mengingkari apa yang dijadikan perintah dari Rasul, apalagi dari Allah, ya. Contoh yang sunnah-sunnah, ngapain sholat sunnah? Jangan, ya. Kalau emang kita malas, diem aja udah. Jangan sampai kita menyepelekan, ya. Kalau kita menyepelekan sampai dengan mengingkari kesunahan Rasul, maka setelah kufur kita, ya, itu ya, tingkah laku kita menjadi orang yang kafir. Sekarang secara nggak sengaja, padahal KTP masih Islam, ya, peci masih pakai, sholat masih tungging, tapi hati kita salah disetel, maka dihukumi menjadi orang yang kafir, ya. Siapa yang tahu? Allah sendiri, ya. Kita mau Allah yang tahu hati kita, ya, gitu, ya. Itu. Sekian dan terima kasih. Menurut Al-Quran kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.